Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini akan saya bagikan lagi ya tentang perontok jagung menggunakan bekas sanyo. Jadi ini sudah ada ya videonya proses membuatnya. Kebetulan kan saya dapat diminta membuatkan lagi ya. Karena punya saya yang satu itu kan keliling terus ya. Kebetulan kadang di salah satu orang terus lainnya itu masih dipakai sehingga agak berebut ya. Ini beliau yang memesan ini baru dites ya, ini selepas jadi prosesnya akan saya tunjukkan mulai dari awal hingga bisa jadi seperti ini, termasuk cara membubutnya. Terus kelebihannya menggunakan perontok ini tidak berisik ya. Jadi kalau kita mengerjakannya di malam hari jam 8 atau ya 8 malam ya, kita nganggur, kita mipil seperti ini tidak mengganggu tetangga. Jadi suaranya halus ya. Terus hasil pipilannya kelebihan lain, ini jagung yang agak basah pun bisa ya. Jadi belum seberapa kering itu sudah bisa. Untuk hasil pipilannya seperti ini ya, bagus. Jadi utuh ya, lihat di sana. Dan ini dikerjakan oleh rata-rata yang saya lihat, kalau punya saya yang terpinjam itu seperti ibu-ibu itu sudah terbiasa ya. Memang semula untuk mipil seperti ini agak takut, tetapi kalau sudah terbiasa enak ya, tidak takut lagi. Jadi videonya sudah ada ya, saya sisipkan. Jadi yang utama ini kan sudah patah ya pada bagian sini, jadi manfaatkan sebelah sini. Jadi kalau normalnya muternya sini, nanti saya pasang di sini ya. Terus kayu yang dipakai alas ini kayu sisa ya. Jadi waktu membuat bangunan ada balok kecil-kecil itu disimpan ya, kemungkinan itu berguna. Jadi ini kalau saya masang ini biasanya spontan ya, apa yang biasanya saya tata langsung saya paku ya. Nanti saya letakkan di sini agak ke bawah. Terus ini saya kuak dikit ya karena nabrak baut itu. Terus ini saya dibantu ya, untuk membuatnya ini dibantu dari pemesan. Jadi ini pada bagian nanti yang saya bubut ini pakai kayu mangga ya, seperti ini. Jadi saya dibantu motongkan. Jadi seperti ini kan dikuak ya. Jadi yang belum saya pasang saya tunjukkan. Ini kan saya kuak ya. Jadi kuaknya ini pakai tatah ya, jadi sedikit demi sedikit. Ini masuknya sini, nah dan dipaku sebelah sana. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya kita sesuaikan antara kanan dan kiri ya. Jadi ini masih bisa digeser karena untuk pulinya kan sudah saya kunci ya di sana. Terus ini pun belum juga saya pasang. Jadi ini kanan kirinya kita sesuaikan, kita ukur antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi nanti dilas ya pada bagian sini ya. Jadi antara as dengan yang laker pada bagian ini kita las ya. Seandainya nggak dilas pun juga nggak apa-apa, tetapi nanti nggak awet ya kemakan kalau ini ikut berputar. Jadi ini agar awet saya las di bawah karena ini untuk plastik pinggirnya ini biar tidak leleh. Nanti setelah dilas baru dimasukkan lagi. Nah ini setelah saya las ya, jadi pada bagian luar ini saya las, dalam saya titik di dua tempat ya. Ini baru tutup karetnya kita kembalikan karena ini penting ya untuk nutupi bulatan-bulatan di dalam itu. Jadi agar stand padnya nanti tidak kemasukan debu, karena untuk mipil jagung kan ada genjetnya ya. Ini nanti baru saya pasang lagi. Kalau yang di luar kan sudah saya lepaskan ini 2 biji. Nanti saya pasang lagi ke sini. Nah ini sudah saya pasang lagi ya pada bagian tutup lakernya di 2 tempat. Terus pada bagian sini ini ngencengi pada bagian bawah ya. Ini agar tidak berat. Yang pertama tidak berat ya, yang kedua ini awet untuk pulinya. Jadi ini harus lurus sejajar. Jadi kalau miring sedikit gini aja cepat merusak ya, masih berat ya muternya. Seperti itu ya. Ini karena belum diganjal ya sebelah sini, jadi ini harus diganjal dulu di 2 tempat. Ini saya pakai nanti saya baut ya. Seperti itu ya muternya. Ini agak terlalu kencang, jadi harus muter manual dulu ya, karena dayanya kan kecil, tapi setelah muter dia dayanya gede.
Ini kan torsinya nambah ya, setelah dari puli kecil ke puli gede, jadi kecepatannya berkurang tetapi tenaganya bertambah. Jadi dari baja ringan yang saya pakai ini nanti saya pakai untuk nutupnya sebelah sini ya. Jadi ini saya potong dulu, terus saya tempelkan sini ya. Saya menggunakannya tetap baut roving ya. Baut roving itu baut yang dipakai untuk masang baja ringan kemarin ya. Jadi memanfaatkan barang-barang besi yang ada di sekitar saya. Ini sudah bisa, nanti bisa kencang lagi seperti ini ya. Jadi saya manfaatkan setelah saya potong ya, ini buat nutup sebelah sini. Jadi ini tinggal ke sana ya. Jadi seperti yang lama saya bikin juga seperti ini. Ini tinggal baut sebelah sini. Ini sudah kencang ya. Tadi saya buat dua-duanya. Jadi ini saya pause, saya tunjukkan satu persatu biar teman-teman yang mau bikin seperti ini lebih mudah ya, step demi step. Nah setelah saya baut ya pakai plat ini, sudah bisa dicoba ya. Jangan lupa ini di gerinda ya pada bagian pinggirnya agar tidak membeler ke tangan ya, biar tidak tajam. Seperti ini ya. Nah, sekarang saya bur pada bagian kayunya ya, ngeburnya pada bagian tengah, terus dimasukkan sini. Terus saya buatkan pada bagian sini untuk menyetopnya. Nah, stopan di sini ya. Saya las. Jadi saya las di sini. Setelah saya las baru saya masukkan ini ya. Baru dibaut, itu letak bautnya. Untuk pengeburannya seperti ini ya. Jadi saya mata burnya dipakai mata bur khusus kayu. Ini dipasang di sini sudah pas ya. Jadi kalau nanti ada longgarnya teman-teman bikin ya, ini kebetulan pas ya, ngepres. Jadi ini nanti tinggal ngelas di sini, saya matikan ya. Jadi biar tidak lari ke sana, terus kayunya masuk seperti ini ya. Setelah saya las pada bagian dalam, maklum ya saya ngelasnya itu tahap belajar, lasnya masih belum bagus ya. Yang penting ini center ya, masih center. Terus yang saya pakai pada bagian sini saat saya membeli baut ya, baut yang ada pada bagian bawah itu tadi kan bawaannya seperti ini. Jadi saya potong ya, saya pakai buat plat sebelah sini karena bentuknya tebal ya. Nah seperti ini ya. Jadi ini nanti bubutnya saya tambahi kayu, ini saya tes dulu ya. Saya pasang. Nah seperti ini ya, masih gial-gial ya. Jadi ini di kamera seperti muternya ke arah sini ya, padahal dia muternya ke arah sana. Halus ya. Kalau pakai kayu itu suaranya lebih halus dibandingkan saat saya memakai besi ya. Nah, sekarang tahap membubut ya teman-teman. Jadi membubut saya menggunakan tatah biasa seperti ini. Jadi kan semula sebelum dipasang di sini kan di bur tengah, terus ini di yang agak benjol-benjol diratakan dengan arit gede ya, atau pakai parang ya biar agak bulat dulu baru dipasang seperti ini. Terus kalau ini kan muternya ke sini ya dan keadaannya kencang, jadi kita nggak bisa kita pegang seperti ini tanpa adanya tataan. Jadi nanti akan saya pasangi dulu tataan di sebelah sini ya. Nah, tepatnya di sini. Jadi setelah ada tataan nanti lebih mudah ya untuk megang pesonya. Tatahnya ya, tatah ini. Bentar ya saya pasang dulu. Nah seperti ini ya, saya pasangi kayu di sebelah sini. Nanti saat ini berputar, baru ini kita dekatkan sini ya, sedikit demi sedikit. Jadi ini semakin dekat ke sini semakin bagus ya. Tapi sayang terpelak pada bagian sini. Nanti kalau kurang bagus ini saya naikkan lagi ya. Jadi harusnya kayunya ini letaknya di sini ya. Jadi tidak terlalu jauh. Bentar ya dicoba dulu. Nah, ketemu ya teman-teman. Akhirnya saya tambahi kayu di sini. Jadi ini lebih enak ya, dengan jarak yang lebih dekat kita bubutnya lebih kencang ya megangnya di sini. Jadi kan hukum pengungkit seperti ini ya. Jadi kalau
bebannya di sana kan ini yang kalah ya, kalau sini kan lebih ringan. Jadi seberapapun di sini ada tekanan, di sini lebih aman karena panjang ya. Jadi seperti ini nanti ya saat berputar. Bentar saya coba bubut dulu. Ini kalau diputar masih gial-gial ya. Sebentar saya tunjukkan. Nah, saya pasang langsung saya bubut ya. Ya, masih gial-gial ya, jadi belum halus ini. Saya tunjukkan ya caranya membubut. Jadi ini sedikit-sedikit ya, kita bubutnya sedikit demi sedikit menggunakan tatah biasa seperti ini juga bisa ya. Perhatikan sudutnya ya, sudut dalam membubut. Ini terlihat kamera atau gitu? Terlihat ya. Ini soalnya getarannya gede, jadi karena belum bulat ya, masih banyak getaran, mengakibatkan ini pindah-pindah ya. Ya, saya pause, saya cabut dulu buat menunjukkan. Nah, baru segini ya, ini belum termakan semua. Jadi yang sudah terbubut seperti ini belum ya, jadi masih kurang sedikit lagi. Ini sayang kayunya, orangnya yang mesen kan bawa kayu ya, kayunya kurang gede ini yang dibawakan. Jadi cara membubutnya seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan tatah seperti ini ya. Ini tatah biasa. Jadi tatah yang biasa dipunyai tukang ya, toko bangunan bisa seperti ini. Ini pun cuma apa itu? Saya ungkal sedikit ya pada bagian situ. Nah, akan lebih baik lagi kalau menggunakan yang khusus untuk bubut ya, seperti ini. Ini beli online ya. Ini dari apa itu, kikir ya, kikir yang sudah tidak terpakai, terus ditempa ya, dipanasi.
seperti ini ya, saya matikan dulu. Nah, setidaknya sudah membentuk ya seperti ini. Karetnya di sini. Ini kan motongnya segini ya. Jadi tidak terlalu lebar. Kalau lebar justru saya pakai itu agak susah ya. Bikinnya karena saya masangnya agak kenceng ya. Terlalu tegang. Jadi karena dinamonya kecil ya, tenaganya kecil. Jadi saat dipasang di sini kan dia harus cuma berdengung ya, kita harus membantu mutar. Kecuali kalau langsungan seperti ini, kalau kita copkan ya. Kita copkan. Nah, langsung putar sendiri ya. Nah, seperti ini ya saat saya pasang. Jadi saat kita copkan seperti ini, nah cuma dengung ya, kita bantu muter. Sekarang tahap memasang karetnya ya teman-teman. Jadi karetnya saya memakai panbel, ini minta di bengkel ya, panbel bekas Vario, bekas Mio, seperti ini ya bentuknya. Kita pasang di sana. Ini nanti kan masangnya seperti ini ya, dipasang sebegini. Jadi bautnya, baut hitam itu biar masuk. Ini saya bor dulu ya, saya tunjukkan proses mengeburnya. Yang nanti akan dipasangi baut. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah dibur seperti ini baru saya potong ya sebelah sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Terus ini membautnya ini yang terpenting ya teman-teman. Jadi tujuannya kalau kita pasang baut seperti ini, kalau dulu ya pengalaman saya langsung saya baut itu akhirnya retak-retak ya. Dan itu nanti kalau retak dan ini berputar kencang, ini membahayakan kita sendiri ya. Kalau tiba-tiba lepas, ini bisa mengenai kita, kecepatan tinggi itu bahaya ya. Jadi ini waktu kita ngebor agar kayunya ini tidak retak, ini saya bor dulu ya, memakai bor mata kecil. Jadi kalau ukuran diameter bornya ini yang saya pakai ini ya, 2 mili ya, dengan mata bor 2 mili. Terus kalau yang sebelumnya ini kan saya pasangi karetnya, karena lingkarannya agak gede, saya pasangi yaitu jumlahnya 8 ya. Kalau ini nanti akan saya pasangi 6 saja, 6 karet ya. Saya tunjukkan ya prosesnya seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah kenceng ya, ini masuk ke dalam bautnya. Jadi nanti yang natap jagung itu adalah karetnya ini. Jadi untuk milih karetnya ini usahakan teman-teman pilih karet yang masih agak memes ya. Jadi kan bekas itu ada yang sudah kaku banget, ada yang memes. Yang karet itu semakin lembek ya, semakin memes, berarti artinya semakin fleksibel ya, semakin bagus. Nanti saya pasangi 2 ya, di sini dan di sini. Saya tunjukkan lagi ya. Nah, setelah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini akhirnya saya kepikiran di atasnya saya beri papan ya, karena ini ada papan nganggur serta kayu-kayu itu ya. Jadi punya kayu-kayu ini nanti akan saya taruh di sini ya. Kira-kira bagus apa enggak ya. Jadi ini akan saya kasih kayu kecil ya di bawah sini, baru untuk meletakkan papannya. Nah, jadi ini saya pasangi kayu ya di kanan kirinya sebelah sini. Ini nanti papannya saya taruh di atasnya dengan tujuan ini kalau megang jagung lebih stabil ya, ada tataannya.
Ini nanti saya haluskan memakai gerinda dan matanya mata apa itu? Amplas ya. Jadi ini kan pesanan dari tetangga saya ya, dikarenakan berebut ya yang punya saya. Jadi kan 4 tahun yang lalu saya membuat perontok jagung mirip dengan ini, itu keliling terus ya, berpindah antar rumah ke rumah, bahkan tidak pernah di tempat saya. Jadi kalau pulang sebentar saja langsung muter di tempatnya tangga ya. Memang saya memang saya niati untuk amal ya, saya pinjemkan. Toh nyatanya memang aman ya, sampai hari ini masih menyala. Jadi ini tadi kebetulan sudah selesai di sana, ini dikembalikan di tempat saya tunjukkan ya. Jadi kan kalau yang ini adalah dinamonya, yang bawakan adalah dari si pemesan, dia mempunyai dinamo dari sedulurnya ya. Jadi yang dibawakan ini, terus kayu balok gede ini ya. Terus yang ketiga adalah kayu mangga. Kayu mangga ini beliau yang mencarikan, terus yang membantu menggergaji ya, memotongkan. Selain itu, di luar itu saya semua ya yang menyediakan hingga merakitnya. Jadi kalau punya saya yang sudah kembali ya, ini ya, ini sudah lama. Jadi sudah berputar dari rumah ke rumah. Dan ini toh nyatanya aman-aman saja ya. Untuk dinamo ini sama yang dengan di sana. Jadi lilitannya itu tembaga. Jadi teman-teman kalau merakit, pilih bekas dari bekas sanyo saja ya, jangan menggunakan dinamo ukuran kelapa. Jadi itu kan lilitannya bahannya itu cuma aluminium yang dilapisi tembaga. Jadi tidak tahan panas ya kalau ukuran kelapa itu, yang harganya masih di bawah 200.000. Nah ini ya, punya saya sampai seperti ini ya, karena ini muter terus. Ini sudah makan ke baut. Mungkin nanti akan saya perbaiki ya, termasuk mengisi grease di sini, standpad ya. Terus perbedaannya, saya membuat yang ini dengan yang besi. Jadi kan saya pernah membuatkan yang dudukan sini besi ya, terus yang ini kayu. Kenapa tetangga saya yang ini mintanya kayu? Karena ini tidak berisik meskipun kita mipilnya misalkan jam 8 malam ya, itu tidak mengganggu tetangga. Jadi di depannya kita kasih sak lagi ya, jadi nabraknya ke sak. Tidak seberapa terdengar. Jadi itu ya kelebihannya. Akhirnya tetangga saya membuatnya, bikin yang ini ya. Dan saya rasa videonya ini saja dulu ya teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai selesai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan iso no, iso langsung bablas. Kan kae wis anu wae lho. Cek anyar motone cek keras Mas. Iki gak ngene sawane. Heeh. Nggon kowe lek tumpul ya, engko wong akeh. Oh nek kari dhewe mending bolak-balik. Iki lho teles. Kuku iki didelepne lho, sik ndelep. Tapi iso utuh. Sik telese tapi utuh. Nanti angin-angine kena.